agama dalam perumusan hukum dan juga fungsi profetik agama. Nah, sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafi Afrinisa dengan NIM P272200255176. Saya Marcelia Vanita Mara dengan NIM P272200255171. Saya Revi Afifah dengan NIM P272200255182. Saya Nafisa Luna Anggraini dengan NIM P272200255177. Selamat menonton! Ke materi yang paling mendasar. Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, kenapa agama itu sangat penting dalam konsep hukum? Menurut aku, karena agama itu benteng moral. Tanpa agama, hukum cuma jadi aturan yang kaku. Misalnya, orang bisa aja nurut pakai hukum, tetapi kalau moralnya kurang, dia bakal cari kesempatan untuk melakukan keburukan. Aku sependapat sama Marcelia karena kehidupan sosial dan hukum selalu dipengaruhi oleh nilai agama. Jadi, kalau agama diabaikan, hukum bisa kehilangan makna keadilannya. Yap, setuju banget. Jadi agama itu menjaga manusia dari perilaku yang menyimpang. Jadi bukan hanya sekadar ibadah pribadi, tapi juga sebagai kontrol sosial. Nah, gimana pendapat kalian tentang taat hukum? Apakah taat hukum itu berarti kita hanya mematuhi hukum negara atau hukum apa lagi nih? Enggak juga sih. Kalau secara hukum, taat hukum itu patuh pada aturan negara. Tetapi dalam Islam, taat hukum juga berarti taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Benar, jadi dalam Islam itu ada dua jenis hukum. Yang pertama, hukum taklifi, yang kedua, hukum wad'i. Jadi, hukum taklifi itu tentang perintah atau larangan, hukum wad'i itu tentang syarat, sebab, ataupun penghalang suatu perbuatan manusia. Jadi, taat hukum itu ada dua lapis. Yang pertama, taat aturan formal. Yang kedua, kesadaran batin karena iman. Jadi, kalau misal dua-duanya jalan bersama-sama, masyarakat akan jadi lebih tertib nih, teman-teman. Oh gitu. Tapi aku masih agak bingung nih tentang hukum taklifi. Nah, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Jadi, hukum taklifi itu aturan Allah yang langsung mengikat perbuatan manusia. Ada 5 jenis hukum taklifi itu, yaitu ijab, tahrim, karahah, ibahah, dan nad. Nah, contohnya itu, kalau misalkan ijab itu wajib, contohnya sholat. Terus kemudian tahrim itu larangan keras seperti mencuri. Terus kemudian itu ibhah. Nah, ibhah itu mubah, misalnya makan nasi itu boleh aja. Kemudian itu ada nad. Nah, nad itu anjuran seperti sedekah dan sholat sunnah. Kemudian karohah itu makruh, contohnya merokok menurut sebagian ulama. Oke, jadi di hukum agama Islam itu kalau nggak salah kayak ada yang namanya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu ada yang bisa jelasin nggak? Itu kayak apa sih sebenarnya? Simpelnya, wajib itu kalau misal kita lakuin kita dapat pahala, tapi kalau kita tinggalin kita dapat dosa. Terus kalau haram kita tidak melakukan itu kita dapat pahala, tapi kalau kita ngelakuin kita dapat dosa. Kemudian kalau untuk sunnah kita melakukan kita dapat pahala, tapi kalau misalkan kita tidak melakukan kita tidak apa-apa juga. Kemudian kalau untuk makruh kita tidak melakukan itu dapat pahala, tapi kalau kita melakukan itu juga tidak apa-apa. Kalau semisal mubah kita melakukan dan tidak melakukan itu sama saja, tidak apa-apa gitu. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya hukum Islam. Nah, menurut kalian kenapa sih hukum Islam itu diciptakan? Apa sebenarnya tujuannya? Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, di mana tujuannya untuk menjaga 5 pokok, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Nah, betul banget. Dan contoh nyatanya ini banyak ya. Contohnya yang pertama, larangan narkoba untuk menjaga jiwa, larangan mencuri untuk melindungi harta, dan kemudian larangan membunuh untuk menjaga jiwa. Nah, dan juga jangan lupa waris dalam Islam itu juga menjaga keturunan. Semua tujuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu relevan di segala zaman. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan manusia dan hukum Allah atau hukum Islam, nah gimana nih pandangan kalian? Jadi hubungan Allah sama manusia itu bukan hanya sekedar formalitas.
Setiap aturan Allah itu menjaga diri kita sendiri. Jadi saat kita taat sama aturan Allah, sebenarnya itu kita menjaga diri kita sendiri. Ya betul banget. Jadi hukum Allah itu bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Nah kalau dilanggar bukan Allah yang rugi, tapi manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu, kesadaran taat hukum Allah itu harus lahir dari iman, bukan hanya sekedar takut sanksi dunia. Kalau fungsi hukum Islam itu berarti mencakup hal yang lebih luas lagi ya? Ya, betul sekali. Fungsi hukum Islam itu sebagai sarana ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesama. Selain itu, hukum Islam bisa dijadikan untuk sarana kemaslahatan atau menolak kerusakan. Jadi esensinya bukan membatasi, tapi justru melindungi ya teman-teman. Oke, kalau syariat Islam itu sendiri pembagiannya tuh berdasarkan apa sih? Jadi kalau syariat Islam ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada ibadah dan yang kedua itu ada muamalah. Nah, jadi kalau ibadah ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, dan zakat. Dan yang kedua yaitu muamalah, ini mengatur hubungan antara manusia. Jadi dengan manusia. Contohnya jual beli, warisan, pernikahan, hingga sampai hukum pidana seperti itu. Nah, menariknya, muamalah ini sifatnya fleksibel, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Jadi ini alasan kenapa hukum Islam bisa terus relevan, karena adanya keseimbangan antara ketetapan dan keluasan. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, ada yang namanya fungsi profetik agama. Sebenarnya profetik agama itu apa sih? Ada yang mau jelasin nggak? Profetik artinya sifat kenabian. Jadi agama berfungsi membimbing manusia ke arah kebaikan, bukan sekedar aturan, tapi juga mengandung ruh moral. Nah, jadi dengan adanya fungsi profetik ini membuat hukum menjadi mempunyai dimensi etika. Misalnya, agama mendorong orang taat hukum, menumbuhkan akhlak mulia, bahkan sampai memberi kesadaran batin. Dan hal ini relevan banget buat zaman sekarang, karena banyak banget orang yang lagi terjebak di materialisme, hedonisme, sekularisme. Tapi dengan hadirnya agama itu digunakan sebagai pengingat. Jadi hukum nggak cuma tentang teknis, tapi punya nilai spiritual. Oke, berarti profetik agama itu penting banget ya di zaman sekarang. Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fungsi profetik agama. Kalau kita bahas nih sekarang, gimana sih fungsi profetik agama itu ditetapkan dan diterapkan dalam hukum modern? Contoh implementasinya tuh kayak gimana sih? Contohnya itu dalam hak asasi manusia. Sistem hukum modern menekankan hak asasi dan agama juga menekankan penghormatan martabat manusia. Betul banget. Jadi profetik ini bisa diterapkan lewat prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan larangan diskriminasi. Dan itu sejalan dengan hukum modern. Nah, selain itu, dalam penegakan hukum, fungsi profetik juga mencegah aparat jadi sekadar robot pasal. Mereka harus adil, jujur, dan mempunyai integritas moral. Itu sesuai banget dengan semangat hukum modern nih. Soal peran agama dalam perumusan hukum. Ini menurut kalian gimana teman-teman? Nah, agama itu jelas membentuk masyarakat yang agamis, beradab, dan menghargai hak asasi manusia, serta mencegah radikalisme dan intoleransi. Nah, di sini aku punya contoh bagus teman-teman. Jadi pada masa Umar bin Khattab pada masa Khalifah Panjang, beliau menunda zakat dan hukuman potong tangan, di mana itu bukti bahwa agama memberi fleksibilitas pada hukum demi keadilan. Jadi hukum ini tidak kaku ya teman-teman, tapi juga tetap berdasar moral dari agama. Oke, dalam penegakan hukum itu apa sih yang paling ditekankan oleh agama? Jadi kalau nilai yang paling ditekankan dalam agama ini adalah keadilan. Semua orang itu sama di depan hukum. Islam melarang kezaliman, perbuatan keji, dan permusuhan. Bahkan hakim yang adil dijanjikan kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi penegakan hukum itu bukan sekedar prosedur, tapi ibadah juga. Nah, terakhir nih teman-teman, apakah hukum Islam atau hukum agama dan hukum
Menurut kalian gimana? Menurutku sih bisa banget ya, karena hukum Islam itu bersumber dari wahyu dan ijtihad, dan hukum negara itu dibuat untuk kepentingan dunia. Walaupun berbeda asal, tetapi keduanya bisa banget untuk saling melengkapi. Nah, hukum negara itu membutuhkan dasar moral dari agama supaya tidak kaku. Sebaliknya, hukum Islam itu membutuhkan wadah formal dari negara supaya bisa dijalankan di masyarakat. Nah, kalau sinergi keduanya ini jalan, hasilnya adalah keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Itu juga sebagai esensi Pancasila, yaitu ketuhanan sekaligus keadilan sosial. Wassalam.